Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Taryana, SAP MAP. Saya adalah salah seorang dosen Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah mata kuliah pelayanan publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menganalisis kepuasan publik berdasarkan standar pelayanan secara tepat dan terukur. CPMK ini kemudian di breakdown menjadi menjadi CPMK 1 sampai 6, di mana CPMK 1-nya adalah menjelaskan pengertian pelayanan publik serta perbedaan antara pelayanan publik dan privat serta perkembangan pelayanan publik hingga pada new public service. Kemudian CPMK kedua adalah mampu menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pelayanan akuntabilitas pelayanan publik serta standar pelayanan minimal SPM, indikator kinerja pelayanan publik, indikator standar pelayanan publik, strategi penerapan standar pelayanan publik, serta mengkaji pelayanan publik. CPMK ketiga adalah mampu mengimplementasikan konsep dasar kepemimpinan dalam pelayanan publik serta memberikan contohnya. Kemudian, CPMK keempat adalah mampu mengimplementasikan konsep dasar pengembangan kinerja pelayanan publik, reformasi manajemen pelayanan publik, implementasi pelayanan publik, serta memberikan contoh kasusnya. Kemudian, CPMK kelima adalah mampu menguraikan konsep dasar inovasi pelayanan publik serta best practice pelayanan publik. Dan CPMK keenam adalah mampu menguraikan tentang bagaimana perubahan struktur dari digital governance dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Marilah akan saya sampaikan salah satu pembelajaran atau metode pembelajaran tentang pelayanan publik yang saya ambil dari pertemuan 1 sampai 23 dari CPMK pertama, yaitu mampu menjelaskan pengertian pelayanan publik serta perbedaan antara pelayanan publik dan privat serta pengembangan pelayanan publik hingga new public service. Terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi di hari Senin, walaupun sudah siang tetapi semangat harus tetap pagi gitu ya. Baik, ya, di pertemuan ini kita akan sharing terkait dengan mata kuliah pelayanan publik ya, bersama dengan saya yaitu ya Pak Agus Taryana, sudah masuk Asosiasi Agus Sedunia gitu ya. Jadi biasa dipanggil Pak Atar seperti itu ya. Itu sebagai hasil aklamasi dari Asosiasi Agus Sedunia ya. Dari 16 pertemuan yang akan kita lalui, ya, saya membagi ya bahwa mata kuliah pelayanan publik ini ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi capaian pembelajarannya, jadi ketika Anda sudah lulus dalam mata kuliah pelayanan publik ini, diharapkan ya Anda itu adalah mampu menganalisis kepuasan publik berdasarkan standar pelayanan secara cepat dan terukur. Nah ini ya, jadi ketika Anda sudah lulus dalam mata kuliah pelayanan publik ini, Anda bisa menilai bagaimana tuh pelayanan publik yang ada di Pemko misalnya ya, bagaimana pelayanan publik yang ada di kecamatan, bagaimana pelayanan publik yang ada di desa dan lain sebagainya. Nah, nanti kita pelajari di mata kuliah ini. Hari ini ya di pertemuan perdana ini ya, CPMK-nya itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, di pertemuan hari ini, pertemuan 1 itu adalah mampu ya menjelaskan pengertian pelayanan publik serta perbedaan antara pelayanan publik dan privat serta perkembangan pelayanan publik hingga new public service. Jadi bagaimana paradigma perkembangan administrasi publik dari old public administrasi publik ya, OPA, Old Public Administration, kemudian ada New Public Management sampai New Public Service, dan terakhirnya adalah governance. Ya, governance. Jadi governance itu ya dia ikut dalam siklus dari tadi administrasi publik. Governance itu apa? Pelayanan publik juga. Gitu ya. Apa sih yang Anda rasakan? Apa yang ada dalam kepala Anda ketika kita berbicara
pelayanan publik. Ya. Dari yang hadir ini saya sudah bisa memotret ya bahwa pasti pelayanan publik itu adalah tidak baik. Pasti seperti itu kan? Ya, image pelayanan publik itu adalah buruk. Cita pelayanan publik yang ada di kita itu adalah jelek. Seperti itu ya. Dan itu memang empiris. Itu memang terjadi di kita. Ya, bahwa citra pelayanan publik yang menjadi salah satu fungsi. Anda tahu kan fungsi pemerintah itu adalah salah satunya adalah public services, pelayanan publik. Tapi Anda sebagai masyarakat, sebagai citizen, itu ya, atau sebagai pemanfaat pelayanan publik, sampai saat ini, ya, image pelayanan publik itu tidak baik, tidak sehat. Ya, seperti itu. Padahal, saudara sekalian, pelayanan publik itu diamanahkan dalam Undang-Undang 1945. Diamanahkan dalam apa? Dalam regulasi, ya, Undang-Undang dasar kita. Bahwa, lihat, negara wajib melayani setiap warga negara penduduknya. Ya. Bagaimana? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ya, sebagai amanah dari undang-undang. Ya, faktanya bagaimana? Ya, seperti yang kita rasakan. Ya, kalau bisa lambat, kenapa dipermudah? Ya, seperti itu dan lain sebagainya. Makanya, ya, kajian pelayanan publik ini sesuatu yang sangat seksi. Seperti itu ya. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, sebagai penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kepenuhan dasar masyarakat. Ya. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu ada 6 tentang pelayanan dasar. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah pelayanan dasar. Yang kedua adalah kesehatan. Ya, kemudian pemukiman, seperti itu ya. Nah, salah satu ya amanah juga nih dalam Undang-Undang 23 bahwa ya pendidikan dasar itu biasanya adalah pendidikan yang masuk ke dalam kewenangan konkur. Artinya kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah. Seperti itu ya. Jadi pemerintah pusat di situ ada intervensi, pemerintah daerah juga dia sebagai domain untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Nah, overall dari semua ini bahwa dengan kata lain, seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Ya. Jadi ini sebagai apa? Sebagai tugas pemerintah. Itu ya. Kenapa? Ya tadi fungsi pemerintah, ya. Dia sebagai yang memfasilitasi pelayanan publik. Karena bagaimanapun juga, ya, pemerintah itu dia tujuan itu tadi apa? Kalau tujuan negara kita ada dalam apa? Dalam pembukaan undang-undang yang ada 4 itu ya. Kecerdasan kehidupan bangsa, ikut serta dan lain sebagainya. Salah satunya ini adalah pelayanan publik. Baik. Nah, kemudian secara eksplisit ya, secara bukan saja tersirat ini ya, tersurat ya bahwa Undang-Undang Dasar 45 tentunya pasal amandemen itu dalam pasal 34 ya. Pasal 34 nih, undang-undang ini ya, undang-undang dasar bukan undang-undang biasa saja. Ini undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu adalah ya yang bisa menguji undang-undang di bawahnya. Kalau kita belajar proses legislatif ya, hierarki perundang-undangan. Dari mana? Nih ya, pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 dan 4. Pasal satunya, fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini agak ambigu juga ya. Dipelihara terus harusnya diberdayakan. Tapi kan ini sudah hasil the founding father ya. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang kedua, sudah memberdayakan.
Nah, ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan. Nih, ini di sini ya pelayanan publik. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berarti di sini sudah masuk ke dalam substansinya pelayanan publik. Ya. Kemudian, ya, ditegaskan lagi di ayat 4-nya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang khusus. Makanya terbitlah Undang-Undang Pelayanan Publik. Masih ingat Undang-Undang berapa? Undang-Undang 25 tahun 2009. Anda lulus berarti ya, pelayanan publik. Saudara sekalian, apa sih itu pelayanan publik? Nah, ini ya saya merujuk dua konsep. Yang pertama teori, yang kedua adalah peraturan. Ya, pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar ya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Nih, lihat kita bandingkan teori dengan regulasi. Ya. Undang-Undang 25 ya tahun 2009 itu ya menyebutkan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga, negara, dan penduduk atas. Nah, ini disebut dengan kelompok apa? Kelompok pelayanan. Ya, apa saja? Barang, jasa, ya, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya, ini pasal 1 ayat 1. Nah, jadi ada 3 kelompok terhadap pelayanan publik. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa, dan yang ketiga adalah administratif. Yang bagaimana yang barang? Ya, yang barang publik yang disediakan oleh pemerintah. Ya, contohnya mungkin kalau di sini apa? Air ya yang bisa kita pakai gitu ya. Kemudian apa lagi? Listrik itu jasa ya, jasa listrik ya. Kemudian misalnya tadi kesehatan, jasa kesehatan. Kalau administratif apa contohnya? Pencatatan sipil, KTP, SIM, kartu nikah nanti, ya. Kemudian apa namanya? Apalagi? Kartu keluarga, akta kematian, akta nikah, dan lain sebagainya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah kelompok barang, yang kedua kelompok jasa, dan yang ketiga adalah administratif. Administratif, bukan terasi ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini, Anda bisa mengikuti? Bisa ya? Oke. Kalau misalnya terlalu cepat, Anda boleh raise hand. Pak, terlalu cepat dan lain sebagainya. Oke? Kita lanjutkan. Oke. Ini pasal 2 Undang-Undang 25 tahun 2009. Ya, jadi di sini mewajibkan, dalam konteks undang-undangnya mewajibkan bahwa pertama meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik itu ya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ya ketika misalnya apa namanya seorang yang pemerintah ataupun swasta. Karena kan swasta juga dia bisa apa namanya melayani juga ya. Contoh misalnya kalau kesehatan ada kan rumah sakit kesehatan ya yang swasta. Pendidikan bukan hanya oleh pemerintah, swasta juga kan ada. Tapi ada yang tidak bisa diswastanisasi. Apa coba? Pelayanan administratif yang masuk ke dalam pelayanan sipil. Itu kalau pelayanan sipil tidak bisa diswastanisasi. Bagaimana kalau swasta mengeluarkan KTP? Ya bisa hancur lah. Ya. Bagaimana kalau swasta mengeluarkan paspor? Ya, makanya ada pelayanan yang de facto ya atau yang khususkan oleh pemerintah. Itu ya pelayanan sipil. Seperti itu. Nah, inilah ya asas pelayanan publik. Ketika misalnya tadi ya Anda akan menganalisis sebuah
bagaimana pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat bisa dilihat dari asas pelayanan publik. Bagaimana transparansinya, ya? Apa tuh? Ya transparansi ketika misalnya ada pelayanan, ya contohnya misalnya paspor, ya. Misalnya paspor itu harus daftar menggunakan M-Paspor. Kenapa? Harus ada transparansinya tuh. Misalnya tadi ya untuk mengefisiensikan atau untuk digitalisasi. Jadi tidak ada lagi misalnya upload yang penulisan yang manual, semuanya sudah paperless ya. Kemudian akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana misalnya paspor ini kita bayar dengan 900.000, kemana tuh? Kenapa harus 900.000? Nah itu harus secara transparansi, akuntabel, ya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kondisional itu apa? Pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi, gitu ya, sesuai dengan peruntukan. Ya, kemudian partisipatif. Jadi pelayanan publik itu, ya, dia bukan hanya one way. Ya, dari pemerintah ke masyarakat, tapi masyarakat juga dia bisa turut memberikan insight ya kepada masyarakat, kepada pemerintah, input. Bagaimana misalnya tadi ya bentuk pelayanannya kok tidak baik? Harusnya seperti A dan Z. Nah, seharusnya setiap pelayanan itu ada kotak saran. Ya, kalau misalnya di websitenya ada saran dari pengunjung. Itu sebetulnya langkah yang baik ya untuk apa? Untuk perbaikan dari instansi tersebut. Gitu ya. Kemudian kesamaan hak. Tadi ya, tidak mendahulukan yang memang punya jabatan, mendahulukan yang misalnya dia sebagai penyandang dana dan lain sebagainya. Semuanya kesamaan hak. Equality before the law ya. Jadi kesamaan hukum ya. Kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya apa? Artinya gitu ya, bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tadi kalau misalnya masyarakat mengakses KTP ya, kemudian ada orang gede juga mau atau orang kaya mau juga membuat KTP, ya samalah sesuai prosedur misalnya 3 hari, ya 3 hari lah. Masa yang kaya karena dia kekayaannya punya jabatan bisa 1 hari. Nah, di sini ya bahwa dengan 6 aspek ini ya Anda bisa menganalisis ya bagaimana pelayanan publik yang ada di instansi itu. Baik, ini ada tugas ya bagaimana Anda menganalisis tentang pelayanan perizinan, kesehatan, administrasi, kemudian catatan sipil. Tugas nanti dibuat dalam paper, tidak dibuat terlalu panjang, ya cukup misalnya Anda membuat analisis itu 3.000 kata, kemudian nanti Anda submit di Unpad di LMS, oke? Ya, jadi tugasnya seperti ini, ya coba Anda nanti analisis, ya Anda boleh menganalisis tentang perizinan, pelayanan kesehatan, kemudian administrasi kependudukan dan catatan sipil. Ini nomor 4-nya nggak ada ya. Jadi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Silahkan dari 3 pelayanan itu ya Anda analisis ya, tidak usah membuat cover daftar isi, langsung saja analisis pelayanan kesehatan rumah sakit Yudhistira misalnya ya. Silahkan ya, tadi sudah ada 6 aspeknya seperti itu ya. Cukup 3.000 kata, kemudian Anda upload di Live Unpad. Oke? Nah, ini adalah bagaimana ya perbedaan dari manajemen publik dan sektor privat. Gitu ya, lihat. Pelayanan publik, undang-undang peraturan pemerintah aturan hukum. Kalau privat, apa itu privat? Swasta atau bisnis, ya. Program perusahaan, arahan direktur. Ya, kemudian indikator kedua adalah kebutuhan ekonomi nasional. Tapi kalau misalnya sektor privat apa? Kebutuhan pasar. Ya. Kemudian indikator yang ketiga, relatif terbuka pada pemerintah dan pengambilan keputusan menekankan keterwakilan. Nah, ini kan kalau swasta ini relatif rahasia, ya, menekankan kepercayaan kepada bisnis.
Kemudian berpihak pada publik, melibatkan banyak stakeholder, fokus utama pada shareholder dan pihak manajemen. Nah, ini salah satu bentuk apa perbedaan pelayanan publik dan privat. Itu ya, kalau pelayanan publik ya tentu saja pelayanannya ya tidak apa namanya, tidak untung ya, tapi kalau swasta ya apa namanya, orientasinya keuntungan. Kalau publik itu pelayanan. Nah, ini ya, ini adalah perkembangan administrasi publik. Bagaimana pelayanan itu dari old public administration, ada new public management, new public service, dan yang terakhir itu adalah hasil dari new public service itu adalah governance. Ya, biasa Anda mungkin mengenalnya good governance. Tapi sekarang saya sudah tidak ada good governance. Apa coba? Sound governance. Ya, sound governance. Jadi kalau good governance itu sudah out of box ya. Jadi marilah kita sudah menjadi masuk ke dalam sound governance. Ya, karena ya sound governance itu dia ya lebih komprehensif dari good governance. Gitu. Sama, kalau governance itu ada berapa relasi? Oke, yang pertama adalah pemerintah, sektor pemerintah. Yang kedua adalah sipil, dan yang ketiga adalah swasta. Inilah governance, itu ya. Nah, banyak teori-teori terkait dengan governance. Bahwa tadi good governance, kemudian ada kolaboratif governance, ada sound governance, ada dynamic governance, ada open governance, ya. Nah, yang terbaru ya dari Den Haag juga ini new public governance, gitu ya. Tapi sekarang sudah kita mulai tinggalkan good governance, kita masuk kepada apa namanya paradigma baru adalah sound governance. Sound governance itu punya 10 dimensi, ya, dia lebih komprehensif dari good governance. Salah satu kelebihan dari sound governance itu adalah ya indigenous knowledge, ya, atau kognisi dan values. Jadi ya bagaimana ya kearifan lokal itu dia bisa mengungkit, ya, bisa meningkatkan kinerja dari pemerintah khususnya. Ini sudah apa? Ini sudah saya buktikan, ya. Saya menganalisis, ya, apa namanya, mengcompare bagaimana pelayanan pangan di Kota Bandung dengan di kabupaten yang ada di Banten, ya. Aduh, kabupaten apa? Penghasil padi. Kabupaten yang ada di Banten. Ya. Yang kedua, ya, saya riset disertasi saya tentang sound governance, tentang pendidikan, dan ini juga ya sound governance itu berhasil meningkatkan apa namanya, untuk meningkatkan kualitas yang unggul ya di Kabupaten Bandung. Ya. Baik, ya, untuk itu ya mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini, ya. Sekali lagi nanti mohon tugasnya ya Anda kerjakan, kemudian Anda submit di Live Unpad, batas waktunya sampai hari Rabu, gitu ya. Baik, teman-teman, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Wah, luar biasa ya. Ini sangat dinamis sekali. Tapi karena tadi Bapak melihat yang paling depan bertanya, saya kasih kesempatan si Akang ini dulu ya. Sebutkan nama sama MPM-nya ya. Oke. Ya, oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Prananta Sukmasino Aji dengan NPM 1704110220044. Izin bertanya Pak, mengenai tadi sempat dimention bahwa ada semacam segmentasi antara pelayanan publik yang itu urusan pemerintah dengan yang bisa diurus oleh swasta. Nah, kalau tadi saya lihat landasan hukumnya dan juga secara analisis saya semata, saya tidak melihat adanya negara itu tidak mengatur bahwa kenapa ada urusan pelayanan publik yang bisa diurus oleh swasta dan ada juga yang tidak. Misalkan kalau kesehatan tuh rumah sakit boleh ada yang swasta, sekolah boleh ada yang swasta. Tapi kenapa misalkan listrik itu harus oleh negara dan kenapa misalkan air harus oleh negara? Padahal kan kalau saya pikir tidak ada yang membedakan gitu antara misalkan kesehatan, sektor pendidikan dengan sektor tadi barang dan jasa. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan. Baik, terima kasih ya. Oke, ya.
untuk memperdalam apa yang tadi saya sampaikan tentang pelayanan sipil, Anda bisa baca bukunya Kimberlogi dari Talijuhu Endraha. Ya, dia membahas tuh pelayanan sipil. Ya, pelayanan sipil. Jadi Anda bisa baca buku Kimberlogi Ilmu Pemerintahan Talijuhu Endraha edisi kedua. Ya, edisinya kedua, warnanya warna hijau. Gitu ya, di situ ada. Nah, terkait pertanyaan yang disampaikan oleh teman Anda ini, ya, mengapa ada tadi dikotomi namanya ya, di situ ada pelayanan privat dan pelayanan oleh pemerintah, kita, tidak. Jadi tentu saja ya bahwa merujuk dulu undang-undang, Anda lihat bahwa bumi dan air itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh seharusnya untuk kemakmuran masyarakat. Ya, ada beberapa yang memang itu diberikan kepada swasta. Swasta boleh, ya. Kenapa? Supaya tadi ya tidak semuanya dimonopoli oleh pemerintah. Tapi dalam urusan tertentu tadi ya pelayanan sipil itu tidak boleh swasta ikut. Kenapa? Nah, ini ya kita merujuk lagi ke dalam apa namanya kewenangan yang tadi ya yang urusan apa coba? Ada 3 kewenangan itu kan. Satu apa? Absolut. Kedua concurrent. Yang ketiga umum. Kalau pilihan itu nanti ada pelayanan dasar yang berhubungan dengan apa namanya urusan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar, ada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti itu ya. Nah, tadi ya swasta boleh tuh ya ikut dalam pelayanan ya. Tapi tadi ya pelayanannya tidak boleh yang berkaitan dengan apa? Pertahanan keamanan. Kemudian apa lagi? Agama. Agama diswastakan nggak? Ya, ada 6 ya, ada 6. Anda nanti bisa baca lagi Undang-Undang 23-nya. Itu tidak boleh. Yang lainnya boleh. Ya, pendidikan. Kemudian bagaimana Pak listrik? Gitu, ya. Sebetulnya hanya di monopoli listrik itu bisa ya di swasta ikut ikut berkompetisi, ya. Tapi ya hanya sampai sekarang saja. Ya, listriknya masih PLN kan. Tapi kalau misalnya BBM dulu kan masih pemerintah, tapi kan swasta bisa ikut. Gitu. Karena tadi tidak berkaitan dengan pelayanan sipil. Oke, seperti itu. Ya, semoga tidak puas. Nanti kita bisa diskusi lagi. Oke? Ya, selanjutnya tadi cowok sekarang coba cewek ya biar seimbang. Silakan, Dek. Ya, silakan. Baik, saya Maulika Rahmatulaili dengan NPM 17. Diperkenalkan siapa namanya? Maulika. Maulika, Ya, ya. dengan ujung NPM 045. Sini saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sempat menjelaskan gitu tentang kalau misalnya pelayanan sipil itu nggak bisa diprivatisasi ya. Dan juga tadi sebenarnya pertanyaan pertama telah menggiring pertanyaan saya ini, bahwa kalau misalnya sempat pelayanan sipil seperti pembuatan surat menyurat gitu administrasi kan tidak boleh diprivatisasi, tetapi mengapa dalam beberapa kasus seperti asuransi misalnya gitu Pak, kan itu menyangkut surat menyurat administrasi juga, tetapi swasta bisa dengan mudah membuat itu Ikut begitu ya, ikut bergabung. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Pertanyaannya ini sungguh luar biasa, bagus sekali. Gitu ya. Mengapa asuransi kok bisa sama swasta? Asuransi bukan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tidak masuk ke sana ya. Tapi kalau adminduk dan sipil itu tidak boleh swasta, itu harus mutlak oleh pemerintah, pelayanannya oleh aparatur. Kalau asuransi ya boleh, ya asuransi kan bukan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, ini ada undang-undangnya. Undang-undangnya apa? Undang-Undang 14 tahun 2013 ya. Nanti Anda baca ya. Tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Oke. Asuransi bukan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ya.
Jadi yang masuk ke admin duk itu apa? Contohnya tadi KTP, KK, ya, kemudian keterangan apa peristiwa kependudukan dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau asuransi tidak itu ya, bukan masuk ke dalam ranahnya administratif kependudukan dan pencatatan sipil. Begitu ya. Jadi harus membedakan seperti itu antara mana yang masuk ke dalam administratif kependudukan dan pencatatan sipil, mana yang masuk ke dalam objeknya tadi ya apa namanya objeknya ya bisa di apa namanya di-sharing dengan swasta. Seperti itu. Oke? Clear ya? Ya. Baik, teman-teman. Ya, kita tadi sudah sharing bagaimana pelayanan publik, kemudian kita juga sudah sharing ya bagaimana Anda apa namanya menyikapi pelayanan publik yang ada di kita, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa diskusi lagi dan jangan lupa Bapak ingatkan lagi tugas ya Anda segera upload dan nanti sampai hari Rabu ya perjanjiannya di MLMS di Live Unpad nanti kita akan bahas ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan salah satu bentuk dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran berupa proses atau video pembelajaran yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses tridharma perguruan tinggi yang telah saya sampaikan berupa pengajaran dalam mata kuliah pelayanan publik di program S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.